Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembongkaran lapak liar di hutan Jati, Kota Semarang diwarnai cekcok antar warga dan petugas. Dua pasangan bakal calon wali kota Semarang, Yoyok Sukawi Joko Santoso dan Agustina Wilujeng Iswar Aminuddin menjalani tes kesehatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Seorang mucikari menjual gadis di bawah umur lewat aplikasi kencan. Dua pasangan bakal calon wali kota Semarang, Yoyok Sukawi Joko Santoso dan Agustina Wilujeng Iswar Aminuddin, menjalani tes kesehatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Tes itu merupakan syarat wajib bagi paslon untuk mengikuti pilkada. Pada Jumat pagi, paslon Yoyok Joko tiba di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Tak berselang lama, paslon yang diusung PDIP Agustina Iswar juga tiba di rumah sakit tersebut. Kedua paslon kemudian masuk ke ruangan untuk mengikuti serangkaian tes kesehatan yang meliputi tes kesehatan fisik, kesehatan kejiwaan, serta tes narkoba. Baik Yoyo maupun Agustina mengaku tak ada persiapan khusus sebelum melakukan tes. Sebelum mengikuti tes kesehatan, mereka diwajibkan berpuasa. Tes kesehatan ini merupakan salah satu syarat wajib bagi paslon untuk mengikuti pilkada. Ya, persiapan dari tadi malam puasa dari jam 10 sudah mulai lapar ini. Sama sarapan biasanya. Oh enggak, kan nggak boleh olahraga, istirahat, yang jelas istirahat. Kemarin seharian istirahat di rumah sama keluarga, alhamdulillah. Udah. Siap. Tes kesehatan ini Bu. Puasa. Puasa terus gimana Bu? Lapar. Sudah siap Bu hari ini tes kesehatan mungkin panjang. Harus siap. KPU Kota Semarang memastikan Pilwalkot Semarang 2024 hanya akan diikuti dua paslon. Para calon akan mengikuti 27 poin penting dalam tes kesehatan ini. Sementara hasil pemeriksaan kesehatan akan diumumkan pada 2 September 2024. Untuk yang dari Karyadi itu pengumumannya nanti tanggal 2. Tanggal 2 hasilnya, jadi keseluruhan itu jadi satu, nanti di tanggal 2 hasil dari tes kesehatan. Selain tes kesehatan untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, RSUP Dr. Karyadi juga melayani pemeriksaan kesehatan untuk bakal calon bupati serta wali kota di 10 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Ali Mustagfirin melaporkan dari Kota Semarang. Dua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Grobogan, Setio Hadi Sugeng Prasetyo dan Bambang Pujianto Catur Sugeng Susanto juga mengikuti tes kesehatan di RSUP Dr. Karyadi, Kota Semarang. Dua paslon tersebut mengikuti 24 jenis pemeriksaan kesehatan. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Grobogan, Setio Sugeng, datang lebih dulu ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Pada hari kedua pemeriksaan, Setio Hadi tinggal menyelesaikan tes psikologi dan treadmill, sedang pasangannya Sugeng Prasetyo sudah menyelesaikan semua tes kesehatan pada hari pertama. Setio Hadi berharap tes yang dijalaninya berjalan lancar. Untuk tes kesehatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga hasilnya nanti baik sekali. Jadi kita kontestasi pilkada nanti kita sama jadi seperti ini berjalan dengan sehat, keceriaan, santai. Pasangan kedua Bambang Catur juga datang ke RSUP Dr. Karyadi untuk menjalani tes kesehatan. Pada hari kedua, Bambang Pujianto datang untuk menyelesaikan sisa tes kesehatan. Sedang Catur Sugeng hanya menjalani satu tes kesehatan, yaitu treadmill. Hari ini nanti saya tinggal mengikuti 4 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan ortopedi, pemeriksaan bedah, MRI dan treadmill.
Hasil tes kesehatan nantinya akan diserahkan kepada KPU Grobogan dan akan diumumkan pada 4 September 2024. Jadi nanti dari hasil general check up nanti kan ada hasilnya, jadi memenuhi syarat tidak untuk secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang bupati atau wakil bupati. Kalau hasilnya disampaikan KPU kapan, Pak? Ini kalau lihat jadwal kemarin sekitar tanggal 4 kalau sudah selesai. Dalam tes kesehatan, masing-masing paslon menjalani 24 item tes kesehatan, mencakup pemeriksaan fisik, tes darah, tes urin, fases, laboratorium, hingga pemeriksaan kolesterol. Arif Nur melaporkan dari Kota Semarang. Setelah digadang-gadang menjadi calon wali kota Solo, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 atau yang disapa Gusti Bre akhirnya memilih mundur dari kontestasi Pilkada Solo. Ditemui di kantor KPU Kota Solo, Gusti Bre tidak banyak komentar. Ia hanya mengatakan datang untuk mendukung pencalonan bakal calon wali kota Solo dan wakilnya, Respati Adi dan Astrid Widayani, di hari kedua pendaftaran Pilkada. Sebelumnya Gusti Bre digadang-gadang maju dalam pemilihan wali kota Solo tahun ini. Bahkan ia sampai pernah belusukan bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Namun di hari pendaftaran, pria 27 tahun ini memutuskan untuk tidak maju kontestasi Pilwalkot Solo. Apakah ini bentuk dukungan penting? Pokoknya untuk saya nanti aja. Hari ini harinya Mas Ardi, Astrid. Kita fokus untuk Mas Ardi dan Mbak Astrid dulu dari sehat selalu. Dengan mundurnya ini, Gusti. Terkait sumber ini Gusti ngobrol. Lain kali kita ngobrol, Mas. Lain kali kita ngobrol. Ini harinya Mas Ardi. Kita fokus ke Mas Ardi. Tidak majunya Gusti Bre disebut-sebut karena tak mendapat restu dari orang tua. Namun kabar itu dibantah ibunda Gusti Bre, Kanjeng Gusti Putri atau Priska Marina Yogi, saat ditemui di sela-sela kegiatan di halaman Pura Mangkunegara. Pada malam Kamis itu, ibunda Gusti Bre menyebut keputusan itu adalah hak yang dimiliki putranya. Kita kembalikan kepada masyarakat ya, artinya saya yakin lah seorang Kanjeng Gusti pun punya hak menerima, menjawab, bahkan menolak. Saya rasa itu aja. Dan tadi Gusti Bre juga sempat menangis di KPU, sempat menangis tadi karena banyak masyarakat yang ikut yang menangis juga. Aku apa disuruh nangis juga sekarang? Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota di beberapa wilayah di Jawa Tengah ramai-ramai mendaftar ke KPU. Mereka mendatangi KPU pada hari terakhir pendaftaran. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin datang ke KPU Kota Semarang pada hari terakhir pendaftaran. Pasangan yang diusung PDIP diantar oleh ratusan simpatisan dan kader dengan iring-iringan drum band, barongsai, dan tarian tradisional. Pasangan calon ini juga diantar oleh bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi. Sesampainya di kantor KPU, Agustina dan Iswar menyerahkan berkas syarat pendaftaran. Menurut Agustina, tahapan pendaftaran sudah lengkap dan diterima oleh KPU. Pada Pilwalkot 2024, Agustina Iswar akan bersaing dengan Yoyo Joko yang diusung oleh Kim Plus. Anak mantan wali kota Semarang Sumarmo, Juan Rama, yang berpasangan dengan Sri Wahyuni, seorang pengusaha, mendaftar ke KPU. Pasangan calon yang didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa ini maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Salatiga. Saat mendaftar, paslon Juan Sri didampingi oleh Kiai tokoh NU Salatiga. Meski hanya diusung satu partai, paslon Juan Sri optimis bisa memenangkan Pilwalkot Salatiga. Setelah mendaftar ke KPU, mereka akan memperkenalkan diri dengan cara sosialisasi ke masyarakat secara langsung. Selain Juan Sri Wahyuni, Robi Hernawan dan Nina Agustina juga mendaftar ke KPU sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Salatiga. Pasangan calon yang diusung oleh Kim Plus menjadi paslon terakhir yang mendaftar Pilwalkot Salatiga. Paslon ini akan mendorong kota Salatiga menjadi sebuah kota yang mengusung standar internasional sesuai rencana jangka panjang pembangunan daerah.
Dua pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo juga mendaftar ke KPU pada hari terakhir pendaftaran. Pasangan pertama yang mendaftar ke KPU yaitu Respati Ardi dan Astrid Widayani pada Kamis siang. Pasangan Respati Astrid diusung oleh gabungan partai dari Kim Plus. Saat pendaftaran terlihat juga Gusti Bre yang sebelumnya menolak maju pada Pilwalkot Solo. Paslon bakal calon wali kota dan wakil wali kota Teguh Prakosa dan Bambang Nugroho mendaftar ke KPU pada Kamis malam. Paslon yang diusung PDIP tiba di kantor KPU pukul 11 malam, didampingi oleh pendukungnya dan mantan wali kota Solo FX Hadi Rudiatmo. Paslon ini mengusung keberlanjutan dalam visi misi atau program kerja untuk membawa Solo lebih baik, terutama kualitas SDM. Dengan diarak ratusan simpatisan hingga kader partai pendukung, Faruk Ibnul Haki Muhammad Hashim mendaftar ke KPU Kota Tegal. Paslon ini datang pada hari terakhir pendaftaran untuk maju menjadi pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tegal. Setibanya di KPU Kota Tegal, Faruk Hashim langsung menyerahkan berkas pendaftaran untuk diperiksa oleh pihak KPU. Paslon yang diusung 6 parpol ini merupakan pasangan termuda dibanding 2 paslon lain, yaitu Uyib Satori dan Dedion Mutmaina. Tim Liputan melaporkan. Pendaftaran bakal calon bupati dan wakilnya juga berlangsung di sejumlah wilayah. Bahkan ada kandidatnya yang berpotensi melawan kotak kosong, salah satunya Brebes. Hari terakhir pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Semarang, Partai Persatuan Pembangunan mendaftarkan ketua DPC-nya Nurul Huda untuk menjadi bakal calon bupati dan didampingi Kepala Desa Kalongan, Ungaran Timur, Yarmuji. Bisa dipastikan dalam Pilkada Kabupaten Semarang ada 2 calon yang akan bertarung. Mereka adalah Ngesti Nugraha Nur Arifah yang mendaftar terlebih dulu, lalu Nur Huda Yarmuji. Bupati Demak, Estiana, kembali maju dalam kontestasi Pilkada Demak usai mengantongi rekomendasi dari PDI Perjuangan. Sang petahana kembali menggandeng tokoh ulama Kabupaten Demak, Badrudin atau Gusbat, sebagai wakilnya. Ia pun langsung mendaftarkan diri pada 29 Agustus lalu ke kantor KPUD Demak. Selain PDIP, bakal calon bupati dan wakil bupati ini diusung Partai Golkar, PKS, PAN, PSI, dan Gelora. Dengan diiringi drum band, bakal calon bupati Grobogan, Bambang Pujianto bersama wakilnya Catur Sugeng mendaftarkan ke KPUD pada 29 Agustus lalu. Pasangan yang diusung PKB, Partai Gelora, dan Partai Buruh ini menargetkan kemenangan dengan perolehan 70% suara. Adanya Bambang Catur, artinya Pilkada Grobogan akan diramaikan 2 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Mereka akan bersaing dengan Setio Hadi Sugeng Prasetyo yang mendaftar sehari sebelumnya dengan partai pengusung PDIP, Gerindra, PKS, Hanura, Nasdem, Demokrat, Golkar, P3, dan PSI. Pilkada Pati dimeriahkan oleh Kepala Desa Gading Rejo, Kecamatan Juwana, Wahyu Indrianto yang maju sebagai bakal calon bupati didampingi Suharyono. Pasangan yang diusung PDIP, Demokrat, dan PKS ini mendaftarkan diri pada 29 Agustus lalu. Mereka menargetkan kemenangan tanpa suara minimal. Sementara itu, Pilkada Brebes berpotensi hanya diikuti calon tunggal. Pasalnya, di hari terakhir pendaftaran hanya 1 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar. Mereka adalah Paramita Widyakusuma dan Wurja yang diusung 12 partai politik. 9 diantaranya adalah partai politik yang menduduki kursi parlemen. Paramita Widyakusuma merupakan kader PDIP yang menjabat sebagai anggota DPR RI. Sementara wakilnya Wurja merupakan anggota DPRD Brebes dan ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Brebes. Potensi melawan kotak kosong sangatlah mungkin karena hasil pemilihan pemilu lalu dari partai politik yang tersisa tidak lebih dari 6,5% suara yang menjadi syarat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Brebes. Bakal calon bupati Robert Kristianto dan wakilnya Ade Eliana mendaftarkan diri ke kantor KPU Karanganyar di hari terakhir pendaftaran. Pasangan yang diusung 4 partai politik ini mengenakan pedati dengan ditarik sapi dan diiringi sambutan seni tari. Pedati dipilih lantaran menjadi bagian dari misi pasangan ini, yakni mewujudkan transportasi ramah lingkungan.
KPU Karanganyar telah menerima 2 pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada mendatang. Mereka adalah Ilyas Akbar Almadani Triharyadi yang diusung 15 partai politik dan pasangan Robert Kristianto Ade Eliana yang diusung 4 partai politik. Truk berisi hiburan musik mengantarkan pendaftaran bakal calon Bupati Sragen Untung Wibowo Sukowati dan wakilnya Suwardi ke kantor KPU. Sementara pasangan yang diusung 4 partai politik ini memilih menaiki delman. Di tengah kesibukan menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Sragen, pasangan Wibowo Sukowati Suwardi menggelar hik atau angkringan yang tersedia gratis untuk warga. Seluruh nasi, gorengan hingga sate ini ludes dalam waktu kurang dari 2 jam. Konsep pendaftaran yang mempertontonkan kesenian dan pemberdayaan UMKM adalah salah satu bentuk program yang disiapkan dalam kontestasi Pilkada Sragen. Sehari sebelumnya, pasangan Sigit Pamungkas dan Suroto telah mendaftarkan diri ke KPUD. Pasangan ini diusung 4 partai politik, yaitu Golkar, PAN, PKS, PKB, dan didukung 10 partai non-parlemen. Sehingga total ada 2 bakal pasangan calon yang akan bersaing dalam Pilkada Sragen. Mereka akan jalani tes kesehatan yang berlangsung sejak 31 Agustus hingga 2 September. Tim Liputan melaporkan. Ya, di tengah sibuknya pendaftaran Pilkada serentak kemarin, ternyata membawa berkah bagi para pengusaha andong hias. Koko Saparudin misalnya, pria asal Klaten itu dulang untung hingga jutaan rupiah karena andongnya disewa para bakal pasangan calon kepala daerah. Menggunakan kendaraan kuno atau menumpang andong. Itulah beragam cara yang dipakai para bakal calon bupati dan wakil bupati untuk menarik perhatian warga saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah. Tak disangka musim pendaftaran ini ternyata membawa berkah bagi pemilik kereta kuda dan andong hias. Seperti milik Koko Saparudin, warga Klaten yang meraup untung selama tahapan pendaftaran calon kepala daerah. Ia mengaku bisa mengantongi jutaan rupiah dari hasil sewa andong hias miliknya. Hampir jutaan, Mas. Juta. Ya. Kalau ini untuk biasanya untuk apa? Ini untuk nikahan atau apa? Ya bisa untuk nikahan, bisa untuk karnaval juga bisa. Ini kan biasanya dipakai bupati untuk event lure atau event upacara. Jika hanya menarik untuk wisatawan, Koko hanya bisa mengantongi 100 hingga 250 ribu rupiah saja. Itu pun jika sedang ramai wisatawan. Selain menyewakan untuk pendaftaran, kereta kuda dan andong hias miliknya juga disewakan untuk pernikahan hingga karnaval. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.